Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih khusus buat siswa-siswi SDN 009 Balikpapan Utara dimanapun kalian berada. Hari ini ketemu kembali dengan Pak Beni di pembelajaran matematika tema 6, yaitu materinya tentang satuan hitung. Satuan waktu. Ya, Beni ulang. Hari ini tema 6 dengan materi satuan waktu. Kita langsung saja pada materi. Ya, tema 6 tentang mengubah satuan waktu, yaitu dengan materi yang kita pelajari ada mengubah satuan waktu itu sendiri, yaitu menghitung lama waktu, membandingkan lama suatu kejadian, menyelesaikan permasalahan tentang waktu, dan menghitung masa kadaluarsa. Oke, yang pertama tentang satuan waktu. Ada beberapa macam satuan waktu ya, yaitu dilihat dari tahun, minggu, jam, detik, bulan, hari, dan menit. Ya. Kalau satuan waktu pada panjang dan berat itu, kalau panjang seperti kilometer, ya, meter, desimeter. Kalau satuan pada berat yaitu kilogram, gram, ya, sentigram, miligram. Kalau satuan waktu yaitu tahun, minggu, jam, detik, bulan, hari, dan menit. Nah, kita lihat, coba kita pelajari di sini. Rina dan teman-temannya ingin mengetahui banyaknya hari pada setiap bulan. Nah, kalau kita ingin melihat banyaknya hari dalam setiap bulan, pasti anak-anak harus menyediakan dulu yang namanya kalender. Ya, karena di dalam kalender terdapat ada bulan, ada hari, ada tanggal, dan juga tahun. Nah, kalau bulan, pasti ada bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan Desember. Kalau dihitung dari Januari sampai Desember, maka itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dan di dalam tiap bulan, terdapat hari dan tanggal. Nah, di bulan Januari sendiri, itu ada 31 hari. Di bulan Januari sendiri ada 31 hari. Di bulan Februari 28, Maret 31, April 30. Nah, dari data yang Pak Beni lihat paparkan di sini, ada satu bulan sendiri yang dia berbeda jauh, yaitu 28 hari di bulan Februari. Kenapa? Karena ada keterangannya di sini. Khusus untuk bulan Februari, setiap 4 tahun sekali, jumlah harinya itu berkisar dari 28 sampai 29. Ya, dari 28 sampai 29. Lanjut yang berikut, cara menghitung satuan waktu ya, konversi satuan waktu dalam tahun, bulan, dan minggu. Nah, yang pertama dalam tahun dulu. Dalam setiap satu tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan ya terdiri dari bulan Januari sampai Desember itu. Jadi 12 bulan. Dalam satu bulan terdiri dari 28 sampai 31 hari. Ya, seperti Pak Beni jelaskan tadi, ada yang bulan Januarinya 31, ada yang 30 hari, ada yang 28 hari. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau satu tahun 12 bulan, maka kalau 2 tahun ada berapa bulan? 2 tahun, maka caranya adalah kita tinggal menghitungkan. Kalau di sini dengan cara dikali, yaitu 2 dikali 12. 2 tahun dikali 12 bulan. Hasilnya 24, atau 12 bulan ditambah 2 kali. 12 ditambah 12, hasilnya 24. Dan seterusnya, kalau 3 tahun juga begitu. 3 dikali 12 atau 12 ditambah sampai 3 kali. Maka temulah hasilnya berapa bulan. Ya. Yang berikut tadi satuan waktu dalam bulan, dalam tahun. Sekarang konversi satuan waktu dalam bulan. Nah, kalau 1 bulan, tadi sudah Pak Beni jelaskan bahwa ada berbagai macam hari. Ada yang 30, ada yang 28, ada yang 31 hari. Nah, kalau di sini di dalam tabel di sini kita lihat bulan Agustus 4 minggu 3 hari. Kenapa bisa 4 minggu 3 hari, Pak Ben? Nah, kita harus ketahui dulu caranya, yaitu kita harus lihat dalam 1 minggu itu ada berapa hari. Anak-anak harus mengetahui dulu, 1 minggu ada berapa hari. 1 minggu ada 7 hari. Yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Kalau 2 minggu berapa hari Pak Ben? 14 hari. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang di depan tadi. 1 tahun berapa bulan? Ya, 1 tahun 12 bulan. Caranya sama. Begini juga 2 minggu sama dengan 14 hari. 2 dikali 7. 2 minggu dikali 7 hari. Atau 2 dikali 7 sama dengan 14. Atau 7 ditambah sampai 2 kali. Yang hasilnya 14. Kalau ditanya 3 minggu berapa kali? Berapa hari? Sama, 7 ditambah sampai 3 kali atau 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Ya, seperti itu ya caranya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui 1 minggu berapa hari, maka kalian bisa menentukan di atas. Oh, kalau 4 minggu berapa hari? Kita lihat di tabel di sini. 4 minggu 28 hari. Nah, 28 hari. Jadi tinggal ditentukan di sini 4 minggu 28 hari berarti 28 hari lebih 3 hari atau 4 minggu lebih 3 hari bulan Agustus. Makanya dia 31. 28 ditambah 3 berapa? 28, 29, 30, 31. 31 hari di bulan Agustus. Oke, sekarang yang berikut. Ya, tadi kita mengenal tentang satuan waktu pada bulan, tahun, dan hari, minggu. Sekarang kita mengenal satuan waktu pada jam. Kalau di dalam jam terdapat ada 2 satuannya, yaitu jam, menit, dan detik. Ya. Sekarang kita mulai dari gambar ini, kita cermati gambar ini dulu. Ketika kita lihat gambar seperti ini, ada jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 10, pasti ditanya jam berapa? Ini tepat jam 10. Tepat jam 10. Kenapa tepat jam 10? Karena jarum panjang, yaitu jarum menitnya, sedang jam pendek, jamnya, itu menentukan di angka 12. Dan jarum pendeknya tepat di angka 10. Maka disebut itu jam 10. Pertanyaannya, Pak, ketika dia jarum panjangnya bergeser ke angka yang lain, maka ada perubahankah waktunya? Ya, ada perubahan. Nah, untuk lihat ketika dia dari angka 12 dia lewat 1 angka ke angka 1, maka di situ menitnya sudah berubah. Jam 10 lewat 5 menit kalau di angka 1. Kalau dia bergeser ke angka 2, maka jam 10 lewat 10 menit. 10-nya di depan tetap jamnya. Tapi menit, angka menitnya yang di belakang, titik 2 di belakang itu, kita rubah menjadi 10 menit. Kalau lewat 2, ya 2 kali 5 sama dengan 10. Atau 5 ditambah 2 kali sama dengan 10. Jadi jam 10 lewat 10 menit. Yang di atas jam 10 tepat. Ya, ini sebagai contoh. Nah, Pak Benny di sini membuat sebuah gambar dengan berbagai macam waktu ya. Ada yang 8.30, 8.55, 6.40, dan 10.45. Nah, supaya bisa cara menjelaskan. Kalian bisa menentukan tepat waktunya jam berapa. Ya, Pak Benny jelaskan satu ya. Yang pertama 8.30 atau biasa disebut jam setengah 9. Jam 8 lebih 30 menit, setengah 9 gitu. Dan jadi ini lihat angka jarum pendeknya itu dia melebihi angka 8. Tapi di depan angkanya ini tetap ditulis angka 8, 08. Yang kita rubah cukup angka menitnya. Karena dia ada di 6, maka dikali tadi 5. Ya, 6 dikali 5 sama dengan 30 atau 5 ditambah sampai 6 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 6 kali. Hasilnya 30. Sama seperti gambar yang kedua. Di sini jarum pendeknya sudah mendekati angka 9, Pak Ben. Kenapa di sini masih 08.55? Oh iya, tetap. Kenapa? Karena jarum panjangnya ini belum tepat di angka 12. Maka kita hitung angka 11. 11 dikali 5 sama dengan berapa? 55 atau 5 ditambah sampai 11 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 11 kali. Hasilnya 55. Berarti jam 8 lewat 55 menit. Seperti itu dan selanjutnya. Oke, yang berikutnya adalah kita melihat sistem jam dalam hitungan 12 jam dan 24 jam. Ya, kalau sistem jam dalam 12 jam itu
dibagiin jadi dua, yaitu pagi dan malam ya. Antara jam 5 pagi dan 5 sore. Oke. Kalau jam 5 pagi biasanya di antara jam 12 sampai jam 12 malam sampai jam 12 siang itu biasa di belakangnya itu ada ditulis AM. Biasa anak-anak di rumah biasa sering lihat ya di televisi, di koran ini tulis 0.5.00 AM atau PM, berarti berkisar dari malam sampai siang. Begitupun juga yang antara siang sampai malam itu PM. Itu sistem 12 jam. Lalu sistem 24 jam. Sistem 24 jam itu jam 1 siang dalam tulisan angkanya itu bukan 01.00, melainkan 13.00. Jam 12, jam 13, jam 1, jam 14, jam 2, jam 15, jam 3, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal untuk menentukan lama kegiatan. Di sini ada satu contoh soal, yaitu di mana ibu menyetrika baju di jam 10. Lalu dia selesainya 1 jam. Dia mulai jam 10, lama setrikanya jam 1 jam. Jadi dia menyetrika selama 1 jam. Jam berapakah ibu selesai menyetrika? Jawabannya adalah jam 11 ya. Caranya dengan seperti ini. Kita lihat dari jam 10 ke angka 11, 1 jam berarti kita hitung 10 11. Berarti jam 11. Atau ditambah 10.00 ditambah 01.00 sama dengan 11.00. Yang kedua, menentukan lama waktu yang kedua. Ibu memasak selama 1 jam 20 menit atau 1 jam 20 menit. Jika ibu mulai memasak pukul 09.15, maka pada pukul berapakah ibu selesai memasak? Caranya ini sudah Pak Beni jelaskan di sini. Kita tambahkan waktu mulai ditambah lamanya memasak. Waktu mulainya berapa tadi? Waktu mulai memasaknya adalah jam 9:15 menit. Lama memasaknya adalah 1 jam 20 menit. Kita jumlahkan dengan menggunakan cara jumlah bersusun. 09.15 ditambah 01.20. Jadi 10.35. Nah, kalau contoh soal yang kedua, yang tadi dijumlahkan dengan menggunakan penjumlahan bersusun, yang ini kita menentukan lama waktu yang berbeda dengan yang contoh yang pertama. Kalau tadi dijumlahkan, ini dikurangkan. Contoh soalnya seperti ini. Kakak mematikan lampu belajar pada pukul 10. Kakak mematikan lampu belajar pada pukul 10. Lalu kakak menggunakan lampu belajar itu selama 2 jam tadi. Sebelum dia mematikan, dia menggunakan selama 2 jam. Jadi pukul berapakah lampu belajar tersebut mulai menyala? Ya. Tadi dia mulai mematikan lampu pukul 10. Lalu dia belajar selama 2 jam. Kalau dia matikan lampu berarti dia sudah selesai belajar. Caranya adalah kita lihat 10 waktu selesai dikurang dengan lamanya menyala. Jadi 10 dikurang 2. 10.00 dikurang 2. Hasilnya adalah 8.00. Berarti kakak belajar mulainya itu adalah pukul 8.00. Yang sekarang membandingkan ya atau mengurutkan lama waktu kegiatan. Nah, kincir angin waktunya jam 4.05, selesainya jam 4.025. Dari tabel ini kita cara menyelesaikannya. Iya. Di atas ada soalnya adalah Udin belajar pukul 8. Kita membandingkan siapa yang lebih lama. Eko belajar pukul 08 sampai 08.45, jam 8 sampai jam 8:45 menit. Edo belajar dari pukul 8:30 sampai dengan jam 9:20. Dari ketiga ini, manakah yang belajarnya lebih lama? Iya, cara menentukannya seperti ini. Kita kurangin saja. Tadi seperti yang tadi ya. Angka yang lama belajar
dikurang mulainya. Angka selesai belajarnya dikurang mulainya. Jadi jam 9.10 dikurang 8.00. Ingat, angka titik-titik dari angka kedua di belakang itu menentukan menitnya, yang di depan menentukan jamnya. Jadi kalau di sini 9:10 dikurang 08.00, hasilnya adalah 1 jam lewat 10 menit. Nah, angka belakang ini menit ya, yang di depan dikatakan dalam jam. 1 jam lewat 10 menit. Kalau yang kedua hasilnya 45, berarti cuma tulis 45 menit, tidak ditulis jam lagi. Di belakang, di depannya kosong, tidak ada disebutkan angka. Yang ketiga juga sama, 50 menit. Jam 9.20 dikurang 8.30, hasilnya 50 menit. Yang berikut menghitung kadaluarsa. Ya, cara kita menghitung kadaluarsa. Nah, kalau ada adik-adik, anak-anak di rumah membeli sebuah minuman, pasti di dalam minuman itu tempel kadaluarsa. Di sini Pak Beni tulis kadaluarsa dalam suatu minuman itu dinyatakan di tanggal 12 bulan 11 2021 atau 12 November 2021. Nah, kalau ada muncul pertanyaan, jika kita beli, jika hari ini di bulan Oktober 2021, maka berapa bulan lagi dia harus kadaluarsanya itu selesai. Kadaluarsa itu artinya minuman itu sudah tidak dapat diminum lagi karena tidak sehat untuk tubuh ya. Kita hitung. Nah, ini cara menghitungnya, kita anak-anak harus mengerti dulu, lihat kalender atau paham menghitung bulan dari Januari sampai Desember. Oke. Nah, kita lihat dari Oktober ke November itu 1 bulan. Berarti kalau di bulan Oktober, maka waktu bulan sisa untuk tidak bisa minum lagi adalah 1 bulan. 1 bulan. Nah, yang berikut kita mengenal satuan tidak baku, ya, mengenal satuan tidak baku dengan menghitung luas. Kita perhatikan, Mbak Beni buat dalam contoh. Nah, di sini ada gambar satuan baku, luas bangun datar, ya, satuan tidak baku. Jadi kita diminta untuk menghitung berapakah luas satuan tidak baku pada petak satuan ini. Nah, ini ada gambar persegi ya, di dalam persegi ini ada gambar persegi, ada petak-petaknya nih. Nah, kita hitung ada berapa jumlah petak di dalam luas bangun datar ini. Nah, kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi kalau ditanya ada berapakah luas persegi satuan dari luas bangun datar ini? Jawabnya adalah 30. Dengan cara menghitung semua petak di luas bangun datar itu. Atau cara yang kedua adalah kita hitung atasnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kita hitung ke bawahnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. 10 dikali 3 atau 10 ditambah sampai 3 kali. Hasilnya adalah 30 persegi satuan. Nah, bagaimana kalau soalnya berbeda, Pak? Seperti ini. Ingat cara menentukan bangun datar, cara menentukan luas bangun datar dengan petak satuan itu kita menghitung petaknya di dalam. Jadi ketika satu petak itu dibagi 2, maka dia punya nilai bukan 1 lagi tapi setengah. Ya, Pak Beni ulangi lagi. Jika satu petak dibagi 2 sama besar, maka nilainya adalah setengah. Di sini ada contohnya. Tanda 1 menggambarkan 1 persegi satuan. 1 petak ini 1 persegi satuan. Tapi kalau dibelah menjadi 2, maka nilainya cuma setengah. Sama seperti roti, kalau kalian belah bagi 2, maka nilainya setengah. Kalau digabungkan lagi jadi 1 roti. Kalau dibagi 2, setengah roti. Ya. Di sini juga sama ya. Jadi ini ada, kita lihat ada berapa persegi satuan ya. Ada berapa petak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang setengahnya ini ada 2. Nah, jadi kalau digabungin 1, hitungannya adalah 1. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Ibaratnya kertas, kalau kalian robek, lalu kalian tempelkan lagi sambung, dia menjadi
kembali lagi jadi satu. Jadi kalau digabungin lagi jadi satu. Nilainya adalah berarti jadi satu. Jadi semuanya keseluruhan petak itu adalah 9. Keseluruhan petak ini adalah 9. Ya, baik anak-anak. Itu tadi penjelasan Pak Guru mengenai menghitung satuan waktu dan menghitung luas pada bangun datar persegi satuan ya, dengan cara menghitung petak di dalamnya. Semoga pembelajaran kali ini matematika tema 6 dapat anak-anak di rumah pahami dengan baik, pastinya dalam bimbingan orang tua di rumah kalian masing-masing. Pak ini tidak henti-hentinya bersama guru-guru memberikan pesan kepada kita semua, untuk anak-anak dan orang tua di rumah, bahwa ketika kita keluar rumah kita wajib untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.